Teman-teman, yang namanya kita usaha, namanya kita bisnis, pasti ada persaingan. Ada pertanyaan yang menarik tentang bagaimana caranya kita keluar dari persaingan. Persaingan bisnis atau spesifiknya persaingan harga. Nah, ini menarik karena di mana-mana pasti akan ada kompetisi. Dan kompetisi harga, apalagi kalau ngomongin tentang harga yang murah-murahan, itu adalah kompetisi yang paling sadis ya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti persaingan ini, kita jual lebih murah dari kompetitor, kompetitor jual lebih murah lagi. Yang terjadi apa? Yang terjadi bisa jadi usaha kita akan kolaps karena kita mengorbankan profit, mengorbankan cuan untuk tetap bertahan, dan itu sama sekali tidak baik buat bisnis kita. Nah, Mas Ari, gimana caranya supaya kita keluar dari persaingan harga? Berikut ada 5 tips dari saya bagaimana cara kita keluar dari persaingan harga. Apa aja tipsnya? Simak terus. Yang pertama adalah kita perlu mengenali siapa konsumen kita. Nomor 1, ini yang paling penting karena tidak semua bisnis itu sama. Ada bisnis yang jualan ke end customer, ada bisnis yang jualan ke pengepul atau ke toko besar, sehingga nanti toko besar yang akan menjual ke toko yang kecil-kecil. Nah, itu kan berbeda-beda. Kita perlu tahu bisnis kita itu konsumennya siapa. Nah, Mas Ari, konsumen yang kayak gimana ini? Paling mudah, kita perlu tahu siapa yang paling banyak mendatangkan profit, mendatangkan keuntungan untuk bisnis kita. Misal, yang paling sederhana, ini kebetulan yang bertanya jualan kacang telur. Mas Ari, gimana caranya supaya makanan saya, cemilan ini tidak perang harga, keluar dari perang harga dibanding cemilan-cemilan yang lain? Pertama, kita perlu tahu konsumen kita yang paling banyak mendatangkan keuntungan siapa. Apakah kita jual langsung ke anak-anak SD, ke anak-anak SMP? Apakah kita jualnya ke toko bakso? Jadi nanti toko baksonya yang menjual cemilan itu di warung baksonya. Atau kita jual ke toko-toko manisan-manisan kecil gitu ya, warung-warung kecil. Nah, itu perlu dibedakan. Kenapa? Ketika kita tahu profil konsumen mana yang paling banyak mendatangkan keuntungan, maka kita akan melakukan hal-hal yang lebih spesifik, yang lebih detail. Misal, saya mengira-ngira aja ya, wah, Mas Ari ternyata yang paling banyak memberikan keuntungan adalah toko-toko kecil di mana saya menitipkan cemilan-cemilan saya. Nah, yang pertama kita hanya cukup perlu tahu. Karena dengan perlu tahu, langkah-langkah berikutnya kita sudah lebih terstruktur, sudah lebih fokus. Oke, yang kedua adalah kita perlu melakukan layanan yang lebih baik. Sesuai yang nomor 1 tadi, siapa konsumen kita. Dengan memberikan layanan yang lebih baik, meskipun kita tidak mengorbankan harga, konsumen kita akan lebih senang mendapatkan pelayanan yang lebih baik dibanding yang mungkin harganya lagi murah, tetapi pelayanannya tidak bagus. Misal contoh nyata, saya suka makan di satu tempat yang makanannya terkenal enak, tetapi pelayanannya tidak baik, antrinya lama, dan sering kesalip-salip. Wah, seberapa enak pun makanan di situ dan semurah apapun, saya kayaknya nggak bakal balik lagi ke sana. Karena apa? Karena pelayanannya yang kurang baik. Nangkep ya maksudnya teman-teman ya tentang pelayanan. Kemudian yang ketiga, kualitas yang tetap dijaga. Kalau ngomongin tentang harga yang semakin turun, harga yang semakin murah, itu pasti akan berbanding lurus dengan kualitas. Harga yang turun, tetapi mungkin bahan bakunya tetap atau malah naik, itu mengorbankan hal yang sangat vital, yaitu kualitas. Dengan kualitas yang tetap dijaga, maka produk kita akan tetap konsisten di mata konsumen, bahwa memang kualitas cemilan ini enak, tidak turun.
Atau kita bahkan bisa menyesuaikan harga ketika kualitas kita memang bagus. Yang keempat adalah soal balik lagi ke waktu. Gimana supaya kita bisa lebih cepat untuk melayani konsumen kita. Lebih cepat ini bisa dalam banyak hal ya. Mungkin kita lebih responsif ketika kita dihubungi, menjawab chat kita juga lebih cepat, dihubungi kita selalu ada, ataupun misal ketika barang kosong kita langsung stok lagi dengan waktu yang cukup cepat. Atau ketika konsumen kita ingin membeli barang kita, kita mengirimkan dengan cepat. Waktu ini juga menjadi salah satu bagian yang penting dalam menggait customer, supaya customer tidak lari ke kompetitor kita. Kemudian yang terakhir, menutup keempat cara untuk keluar dari persaingan harga, yaitu garansi. Jadi ketika produk kita misal ada yang cacat, kurang bagus, atau pelayanan kita mungkin kurang menyenangkan, kita perlu menyiapkan sebuah garansi. Itu artinya kita bertanggung jawab, dan konsumen kita yang mungkin pada saat itu tidak puas, tetapi kita memberikan garansi, bisa jadi dia akan kembali lagi, atau dia akan mereferensikan produk kita ke orang lain. Jadi garansi ini perlu. Dan garansi bisa diberikan ketika kita mendapatkan keuntungan yang cukup. Banyak kasus pengusaha-pengusaha ataupun bisnis-bisnis itu tidak memberikan garansi karena keuntungannya yang terlalu tipis. Karena itu tadi, dia perang harga. Jadi jangan sampai teman-teman ikut dalam persaingan yang tidak sehat ini, ikut dalam perang harga. Karena perang itu tidak baik ya. Oke, itu aja.